Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas kebaikannya sehingga kita dapat melakukan aktivitas pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Gerda Marianti dengan NIM 1810104012. Saya mahasiswa Stikes Alifa Padang, jurusan Kesehatan Masyarakat. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada Bapak Bermansyah MKes selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membuat atau menyampaikan materi tentang konsep korupsi, akibat korupsi, dan penyebab korupsi sebagai syarat untuk ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang konsep korupsi. Secara etimologis, korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptio atau corruptus, yang berarti sesuatu yang rusak, busuk, menggoyahkan, memutarbalikkan, menyogok, sehingga bisa disimpulkan bahwa arti korupsi adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Korupsi secara umum adalah suatu tindakan penyalahgunaan jabatan atau wewenang yang dilakukan oleh seorang pejabat demi mendapatkan keuntungan pribadi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengartikan bahwa korupsi adalah sikap setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara. Korupsi menurut beberapa para ahli. Yang pertama, menurut Profesor Subekti, korupsi adalah suatu tindakan perdana yang memperkaya diri yang secara langsung merugikan negara atau perekonomian negara. Yang kedua, menurut Asyumardi Mazhar, korupsi adalah berbagai tindakan gelap dan tidak sah untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok. Yang ketiga, menurut Jeremy Pope, tahun 2002, korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan dan kepercayaan untuk kepentingan pribadi atau perilaku tidak mematuhi prinsip mempertahankan jarak. Yang keempat, menurut Kartini Kartono, korupsi adalah tingkah laku yang menggunakan jabatan dan wewenang guna mengeruk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum. Dilihat dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur seperti: pertama, perbuatan melawan hukum; yang kedua, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana; yang ketiga, memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi; yang keempat, merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Adapun jenis dan bentuk korupsi. Yang pertama, penyuapan, mencakup tindakan memberi dan menerima suap, baik berupa uang maupun barang. Yang kedua, penggelapan, merupakan tindak penipuan dan pencurian sumber daya yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang mengelola sumber daya tersebut, baik berupa dana publik atau sumber daya alam tertentu. Yang ketiga, kecurangan atau fraud,
merupakan suatu tindakan kejahatan ekonomi yang melibatkan penipuan, termasuk di dalamnya proses manipulasi atau mendistorsi informasi dan fakta dengan tujuan mengambil keuntungan tertentu. Yang keempat, pemerasan. Tindakan meminta uang atau sumber daya lainnya dengan cara paksa atau disertai dengan intimidasi tertentu oleh pihak yang memiliki kekuasaan. Yang kelima, favoritisme adalah mekanisme penyalahgunaan kekuasaan yang berimplikasi pada tindakan privatisasi sumber daya. Adapun penyebab korupsi. Yang pertama dari segi faktor internal. Faktor internal merupakan faktor utama penyebab korupsi yang berasal dari dalam diri sendiri, yaitu sifat dan karakter seseorang yang mempengaruhi segala tindakannya. Yaitu yang pertama sifat tamak, sifat dalam diri manusia yang menginginkan sesuatu melebihi kebutuhannya dan selalu merasa kurang. Yang kedua, gaya hidup konsumtif. Perilaku manusia yang selalu ingin memenuhi kebutuhan yang tidak terlalu penting sehingga tidak bisa menyeimbangkan pendapatan dengan pengeluarannya, misalnya hedonisme. Yang kedua, dari segi faktor eksternal. Faktor eksternal penyebab terjadinya korupsi berasal dari lingkungan sekitar yang dapat mempengaruhi pemikiran dan tindakan seseorang sehingga melakukan korupsi. Yang termasuk dalam faktor eksternal adalah pertama, faktor ekonomi, yang kedua, faktor politik, yang ketiga, faktor organisasi, yang keempat, faktor hukum. Selanjutnya, ada pun cara mengatasi korupsi. Yang pertama, membangun supremasi hukum yang kuat. Yang kedua, ekstensi para aktivis. Yang ketiga, menciptakan pendidikan anti korupsi. Yang keempat, membangun pendidikan moral. Yang kelima, pembekalan pendidikan religi yang intensif. Adapun contoh kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Yang pertama, kasus EKTP, total kerugian negara mencapai 2,3 triliun rupiah. Selanjutnya ada kasus proyek Hambalang, kerugian negara mencapai 706 miliar rupiah. Selanjutnya ada kasus korupsi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI, total kerugian negara mencapai 3,7 triliun rupiah. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang kurang dan salah kata, tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.